Halo brosis, masih bersama saya Pali di sini. Oke, kali ini kita akan kembali merangkum alur cerita film bagi dua brosis. Yang sebelumnya kemarin kita sempat bahas juga bagian bagi pertamanya ya. Cuman mungkin yang membedakan antara bagi pertama dan bagi kedua ini, yaitu di pemilihan karakternya brosis. Dimana peran Serada di sini diganti oleh pacarnya sendiri, yaitu di Safatani. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung aja ke alur ceritanya. Pokoknya jangan kemana-mana, stay always with brosis, dan ini dia alur cerita film bagi. Film ini berawal dari Roni yang diperankan Tiger Shroff. Baru saja kembali setelah menyelesaikan tugasnya sebagai tentara negara. Dia memegang handphonenya dan melihat ada satu pesan dari mantannya bernama Niha yang diperankan di Sapatani. Pesan itu berisi Niha yang meminta tolong ke Roni untuk mencari anaknya yang hilang. Dan setelah membaca pesan itu, Roni pun meminta izin kepada pemimpinnya untuk meminta cuti. Dan pemimpin yang mengerti situasi Roni, dia pun memberinya waktu 7 hari untuk cuti Roni. Roni kemudian pergi menggunakan bus. Di bus, Roni mulai membayangkan masa lalunya dengan Niha. Dan di momen inilah flashback mereka pun dimulai. Flashback ke masa lalu Roni dan Niha pertama kali bertemu karena mereka sekolah di kampus yang sama. Benih-benih cinta pun sudah tumbuh saat pertama kali mereka bertemu. Pertemuan kedua mereka terjadi di depan ayah Niha. Meskipun sudah dewasa, Niha masih selalu ditemani ayahnya. Roni yang tidak tahu kalau Niha sedang berbicara sama ayahnya, mendekati Niha dengan cara melompati mobil ayah Niha. Dari sini, ayah Niha langsung tidak menyukai attitude Roni, sehingga dalam pertemuan selanjutnya, Niha dan Roni pun harus bertemu diam-diam dari ayah Niha. Dan hal itu terus terjadi sampai Niha dan Roni akhirnya pacaran. Kembali ke masa sekarang, Roni sampai di tempat Niha dan mengajaknya bertemu. Bertemu setelah lama berpisah membuat Roni atau Niha sama-sama canggung. Waktu Roni dan Niha bertemu, di muka Niha ada banyak luka. Niha juga tidak seceria dulu. Niha seperti tertekan, dan tidak perlu waktu lama Niha langsung menceritakan kejadian saat anaknya yang bernama Ria hilang di hari pertamanya sekolah karena diculik. Walaupun Niha sudah punya suami dan anak saat itu, Roni tetap membantu Niha untuk mencari anaknya. Karena sebelumnya, Roni pernah janji akan selalu bersama Niha apapun yang terjadi. Besoknya Roni pergi ke tempat rental mobil untuk menyewa mobil di sana dan memberikan identitas pribadinya. Setelah itu, dia langsung menjemput Niha dan menjalankan misinya. Tujuan pertama mereka adalah kantor polisi untuk menanyakan baru sampai mana penanganan kasus anaknya. Tapi polisi malah meminta Niha mendatangani surat dan mengatakan kalau kasus telah ditutup karena tidak ada petunjuk. Dan ketika Niha tidak mau mendatanganinya dan tetap bersikeras meminta kejelasan tentang kasus anaknya, salah satu polisi justru malah berbicara omong kosong dan membuat Roni menjadi emosi. Roni pun lalu mengajar satu persatu polisi yang berniat melawannya. Dan akibat kejadian itu, Roni akhirnya dimasukkan ke dalam sel tahanan dan diinterogasi. Tapi tidak lama, Roni pun langsung bebas setelah kepala polisi bernama Ajay bernegosiasi dengan kepala pimpinan tentara tempat Roni bertugas. Singkat cerita, Roni dijemput salah satu temannya di kesatuan. Ya, Roni berpikir untuk meninggalkan kasus Niha dan kembali ke tugasnya untuk negara. Tapi ketika dia ingat kesedihan Niha karena kehilangan anaknya, dia mengurungkan niatnya lalu pergi ke tempat Ria bersekolah dan tempat-tempat lain untuk mencari informasi keberadaannya. Namun sayangnya, Roni tidak mendapatkan informasi apapun atas pencariannya itu. Roni pun kemudian pergi menemui pesta pernikahan temannya. Tapi kedatangannya malah membuat kita kembali ke masa lalu Roni dan Niha lagi. Di masa lalu, Roni dan Niha sebenarnya pernah melakukan ritual pernikahan, bukan pengencrotan. Aduh, ketularan nih. Tapi pernikahan yang mereka jalani tidak berlangsung lama karena ayah Niha yang sakit dan memang sejak awal tidak menyetujui hubungan Roni dan Niha. Ayah Niha meminta Niha menikah dengan Sikar yang sekarang menjadi suaminya. Kembali lagi ke masa sekarang, Roni melanjutkan misinya untuk mencari Ria. Dengan menunjukkan identitasnya, Roni mampu masuk ke ruang CCTV di tempat kejadian. Tapi lagi-lagi, Roni tidak menemukan informasi apapun. Lalu Roni membutuhkan Usman, seorang lelaki yang mempunyai usaha rental mobil.
Roni juga kaget saat tahu kalau ternyata Usman bertemu dengan seorang pemasok barang haram. Dan akhirnya Roni pun menemui Usman di tempat rental mobil, dan Roni menanyakan hubungan antara Usman dan orang yang memberi barang haram tersebut. Tapi tidak diduga, Usman malah marah ke Roni dan membentaknya. Singkat cerita, Roni terus mencari keberadaan Ria. Kali ini, dia membuat info orang hilang dalam surat kabar, hingga kabar kehilangan Ria bisa tersebar luas. Dan akhirnya, upaya itu mampu membuat Roni bertemu dengan Sikar, suami Nia. Sikar bilang kalau Nia sebenarnya punya gangguan jiwa. Sosok Ria yang selalu Nia dan Roni cari sebenarnya tidak ada. Nia cuma berkhayal tentang Ria. Roni yang mempercayai ucapan Sikar, dia pun langsung menemui Nia. Roni bilang ke Nia kalau selama ini dia sudah membohongi Roni. Nia pun kecewa mendengar ucapan Roni dan meminta Roni meninggalkannya sendiri. Tapi sebelum pergi, Roni melihat ukuran tinggi badan anak kecil di dinding rumah Nia, dan itu membuatnya percaya bahwa Ria memang ada. Tapi saat dia membalikkan badan, semuanya sudah terlambat. Nia yang meminta Roni meninggalkannya sendiri, justru malah meninggalkan Roni sendiri di rumahnya dengan cara terjun lewat jendela. Nia melompat sebelum Roni sempat menolongnya, dan Roni menyesal karena sebelumnya tidak mempercayai Nia. Selanjutnya, seorang jurnalis senior bernama Loha Singdul atau LSD mendatangani TKP Nea Bundir. LSD menginterogasi Sikar tapi tidak mendapatkan apapun. Usman kemudian mendatangi Roni ke rumahnya. Usman mengatakan kalau dia mengetahui sesuatu tentang Ria. Usman juga mengatakan kalau dia pernah melihat seorang anak kecil yang dibawa oleh teman Sani, orang yang memberi Usman barang haram kemarin. Mendengar pernyataan Usman tersebut, Roni pun segera mencari keberadaan Sani. Tidak susah bagi Roni untuk mendapatkan Sani dengan beberapa adegan kejar-kejaran dan perkelahian. Akhirnya Sani pun tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk ditahan. Ajay, seorang kepala kepolisian, mendatangi Sani untuk menginterogasinya. Tapi interogasi tersebut berujung pada meninggalnya Sani yang tertembak oleh Ajay. Usman juga harus menjadi korban penganiayaan karena telah memberitahu tentang Ria kepada Roni. Roni datang saat Usman sudah hampir kehilangan nyawa. Dia berkelahi dengan orang yang sudah menganiaya Usman dan menang. Setelah orang yang menganiaya Usman meninggoy, Roni mengambil handphone si penjahat. Dia membaca satu pesan dari Ajay yang menyuruh penjahat-penjahat itu untuk membunuh Roni. Roni pun memaksa si penjahat untuk memberikan informasi tentang keberadaan Ajay. Setelah mendapatkan informasi, Roni segera mendatangi lokasi keberadaan Ajay. Roni harus mengalahkan segerombolan mafia untuk bisa menemukan Ajay di tempatnya. Dan tanpa sepengetahuannya, LSD dan pimpinan Roni juga membantu Roni. Dan singkat cerita, akhirnya Roni menemukan Ajay, seorang kepala polisi yang ternyata menjadi dalang dalam kasus penculikan Ria. Terjadi perkelahian antara Roni dan Ajay, dan yang memenangkan Ajay di awal. Melihat Roni dalam keadaan lemas, Ajay menceritakan kejadian sebenarnya ke Roni. Ajay pun bilang kalau dia membutuhkan banyak uang. Ajay dibayar oleh Sikar untuk bekerja sama, dan terungkap fakta bahwa penculikan Ria adalah skenario Sikar yang tidak menyukai anak dari Nia itu. Setelah mendengar pernyataan Ajay tersebut, Roni pun marah dan mencekik Ajay sehingga terjadi lagi perkelahian. Dan singkat cerita, Ajay akhirnya ditembak di tempat oleh pimpinan Roni, sedangkan Sikar dan komplotannya dijebloskan ke penjara. Alasan kenapa Sikar tega menculik Ria adalah karena Ria bukanlah anaknya. Ria ternyata adalah anak Nia dan suami sebelumnya, yang berarti Ria adalah anak dari Roni. Di akhir film, Roni akhirnya hidup berdua dengan Ria. Roni bahagia karena tahu kalau Ria adalah anak kandungnya. Roni juga menyadari kalau alasan dia meminta bantuannya adalah agar Roni dapat bertemu dengan Ria. Dan film pun tamat. Nah, jadi itu tadi proses alur cerita film Bagi Dua. Gimana? Nggak seru ya? Plotnya itu membosankan sekali sih sebenarnya menurut saya pribadi. Tapi bagi kalian yang mungkin masih penasaran, bisa langsung ditonton aja deh filmnya kayak gimana. Oke, bisa langsung aja streaming di kolom komentar di bawah. Udah ditaruh linknya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Saya Fadli pamit, see you next time.